Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zammanali lisanahu wa farjahu gamman kulahul jannah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul di kafe ini dalam rangka pertemuan, yaitu ibu-ibu ya. Ibu-ibu apa bu berwiridan ya? Berwiridan al-maghfirah. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli sahabat sekalian yang telah berjuang dengan harta, jiwa dan raga sehingga sampailah Islam kepada kita saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Perwiridan, kemudian juga ibu-ibu anggota Perwiridan Al-Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga abang yang punya kafe ini dengan Pak Komandan di samping kan. Nah, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sedang jamaah Perwiridan rahimakumullah, di mana di dalam kehidupan kita itu ada satu yang merupakan berat dan mudah untuk mencapai dan juga meraih kebaikan. Dia satu, tapi bisa seperti pisau bermata dua ya. Nah, bisa dia untuk membunuh orang, bisa juga untuk masak yang enak untuk suami, kan gitu. Nah, begitu pulang suami dari kerja kan, jadi ibu memasakkan masakan yang enak, dengan pisau yang tajam dipotong dan diirislah yang itu seluruh apa yang mau dimasak ya. Begitu juga lah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Itu apa namanya? Hifdzul lisan, menjaga lidah. Jadi kan mudah sebenarnya Bu ya, tapi susah kita laksanakan. Karena di dalam kita beribadah sunnah, misalnya ibu mau puasa Senin Kamis berat ya, mau sholat tahajud setiap malam berat, kemudian mau baca Quran terus berat. Tapi ada ibadah lisan yang sangat mudah, yang sangat mudah dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang menjaga dua perkara, maka saya jamin baginya dua perkara. Barang siapa menjaga lidahnya
dan kemaluannya, maka saya jamin dia surga dan selamat dari api neraka. Nah, jadi begitulah jaminannya ibu-ibu rahimakumullah ya. Maka untuk meraih kebaikan-kebaikan dari lisan kita ini sangat mudah. Di antaranya adalah apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afsus salam. Perbanyak memberi salam. Ibu nanti walaupun anak di rumah mau masuk ke kamarnya, jadi kalau anak sudah dewasa, yang laki-laki kita harus lebih dulu yaitu mengetuk pintu. Ya, kenapa? Karena nanti kadang-kadang anak kita yang sudah dewasa, kadang dia dalam keadaan tidur, ya kan, tidak menutup aurat kan gitu kan. Jadi sehingga mengetuk pintu, kemudian memberi salam. Memberi salam itu indal liqa, ketika kita bertemu, man arafta wa man lam ta'rif, baik kenal atau tidak kita kenal. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memberi salam, menebarkan salam, tadkhulul jannah bisalam, maka masuklah surga dengan selamat. Nah, jadi dimanapun ibu jumpa ibu-ibu di Paja, assalamualaikum, jumpa di sana lagi assalamualaikum, ya kan? Jadi sehingga kebaikannya itu sekali salam bisa mendapatkan 10, 20 atau 30. Assalamualaikum, waalaikumsalam 10, warahmatullah 20, wabarakatuh mendapat 30. Jadi ibu berapa kali sehari mengucapkan salam, baik itu secara faktual atau virtual. Virtual contohnya ibu punya WA, ibu punya Facebook, ya kan? Ibu punya pulsa HP. Hari ini saya ingin mencari 100 kebaikan. Bagaimana caranya? Telepon kawan 10 orang satu hari. Nah, misalnya ibu-ibu sana udah lama nggak nongol-nongol, kemana ibu itu? Ditelepon dia. Jadi assalamualaikum. Kadang-kadang sekarang bu udah dimanapun jumpa nggak lagi demikian kan? Salam lupa, halo soy kan kalau laki-laki gitu kan. Jadi kalau ibu-ibu panggilan lain ya kan, bu katanya kan, jadi langsung assalamualaikum ya kan. Jadi itu adalah salam, berilah salam, baik orang yang berdiri kepada orang yang duduk, orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan kaki, baik juga kepada orang yang kita bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jadi sangat mudah sekali, yaitu kebaikan yang kita tuai dengan memberi salam dan menebarkan salam. Karena salam itulah doa. Apabila kita mengucapkan assalamualaikum, selamat atas kamu kan. Jadi kalau bahasa Indonesianya salam sejahtera untuk kamu, waalaikumsalam, dan untukmu juga katanya kan. Jadi memberi salam ini menurut ulama lebih baik daripada menjawab salam. Menjawab salam itu hukumnya apa bu? Wajib. Tetapi memberi salam hukumnya sunnah. Tapi kenapa lebih besar pahala memberi salam? Karena kalau tidak ada orang memberi salam, tidak ada yang bisa menjawab salam. Maka ibu yang lebih dulu memberi salam itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ibu rahimakumullah ya. Yang kedua adalah menggunakan lisan kita untuk bersilaturahmi. Untuk bersilaturahmi. Jadi ada tetangga kita menanyakan halnya, ada orang tua kita bertanya tentang keadaannya, ada yang sakit kita menjenguknya ya, dengan memberi motivasi, dengan memberi semangat, dengan memberi kata-kata yang indah. Maka itulah menjadi kebaikan-kebaikan dengan lisan kita ibu rahimakumullah ya. Jadi begitu juga amal ma'ruf nahi mungkar ya kan? Kemudian juga saling mengingatkan.
ada kawan kita ingatkan, saling mengajak kepada kebaikan itulah kita gunakan lisan kita untuk yaitu bersilaturahmi, sehingga setiap apa yang kita ucapkan itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Ibu lagi memasak untuk suami, ya kan? Jadi berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kan? Jadi mulai masak, zikirnya sudah dapat 3 kali 3 kali 100, ya kan? Nah, udah 300. Nanti nyambal sambil lagi, kan? Nah, jadi sehingga mulut kita itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah basah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang sering-sering mengucapkan la ilaha illallah, maka akhir kalamnya itu husnul khatimah. Kenapa? Karena ada sebuah ungkapan bisa karena biasa. Kenapa kita terbiasa? Sehingga kemarin ada seorang dokter spesialis Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Apa katanya? Orang Islam yang meninggal di Banda Aceh ini yang husnul khatimah hanya 30%, katanya. Yang 70-nya tidak. Pertama apa? Ketika mereka sakit meninggalkan sholat. Alasannya tidak bisa air, alasannya kainnya yang kurang bersih dan sebagainya, kan? Jadi macam-macam, ya kan? Padahal bagi orang sakit itu nggak perlu berwudu, cukup tempelkan saja ke dinding, bertayamum, kemudian saya bertayamum ganti dari wudu karena Allah. Sapukan ke muka sekali, kemudian ke kedua tangan 2 kali, kan? Jadi itu dalam keadaan sakit, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat. Itulah salah satu dari penyebab orang-orang muslim yang meninggal di Rumah Sakit Zainal Abidin, 30% cuma yang terjaga sholatnya. Nah, itu ibu-ibu rahimakumullah. Ini seorang dokter yang ngomong. Sehingga sekarang ini di ruangan-ruangan Rumah Sakit Zainal Abidin itu penuh dengan suara muratan Al-Quran. Di sana, di ujung sana, di lorong sana dan sebagainya, kan? Untuk memotivasi pasien supaya lebih mengingat Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Jadi maka kalau di Arab Saudi, Bu, itu rumah sakit kosong. Kita yang paling padat rumah sakit. Kadang-kadang menunggu antri itu udah tak tertolong nyawanya, kan? Di antrian sudah meninggal duluan, kan? Nah, jadi kalau kita mau ngantri pagi jam 6:30 harus berangkat dapat nomor, nanti jam 11 baru dipanggil, kan? Nah, jadi begitulah. Kenapa? Karena orang Arab ketika dia sakit, dia melakukan 7 perkara. Yang pertama adalah husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah. Ini adalah ujian dari Allah. Kedua, dia beristighfar. Yang ketiga, dia bersedekah. Yang keempat, barulah dia berobat. Jadi itu. Yang kelima, dia berdoa. Jadi ada langkah-langkahnya. Kita kadang-kadang ibu rahimahullah, sedikit saja kita sakit sudah langsung rumah sakit, ya. Jadi panik, ya kan? Jadi begitulah di daerah kita di Indonesia ini yang paling padat rumah sakit, Bu, ya. Dan mall. Kemudian ibu rahimahullah memperbanyak juga yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi dalam sebuah hadis, seandainya ditimbang kalimah subhanallah dalam satu timbangan, langit dan bumi dalam satu timbangan, sungguh hari kiamat nanti lebih berat timbangan subhanallah. Maka perbanyaklah di dalam lisan kita, di mana kita duduk, di mana kita berdiri, dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Jadi bertahmid, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu ibu-ibu rahimakumullah, untuk mengisi waktu-waktu kita setiap saat, setiap waktu. Kemudian juga yaitu qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, itu kan mudah ibu-ibu rahimakumullah ya. Ibu nanti selesai salat subuh, sambil air mendidih, ya kan? Baca Quran dulu. Paling minimal 2,5 halaman. Nanti habis salat zuhur 2,5 halaman. Habis asar lagi kan. Jadi rutin habis maghrib lagi kan. Jadi walaupun sedikit, kata Nabi SAW, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang berkesinambungan walaupun sedikit. Nah, jadi itu adalah mengisi waktu kita di dalam kehidupan kita ini, sehingga lidah kita diberikan Allah lebih banyak, yaitu digunakan untuk kebaikan. Kemudian juga menggunakan lidah kita itu, Bu, untuk bagaimana bisa mendamaikan antara orang yang lagi bersiteru. Ya, Bu ya. Ini lagi tetangga ini bertengkar dengan tetangga ini, sahabat ini dengan sahabat ini. Jadi kita datang untuk mendamaikan mereka, sehingga kita menggunakan lidah kita itu untuk memperbaiki wa aslihu dzata bainikum, memperbaiki hubungan sesama. Kalau ada orang yang bertengkar, yang lagi bermusuhan, kita damaikan. Jadi kita bisa memuji orang ini di depan orang sana memuji di depan orang sini. Jadi ditanyanya, Bu, kemana si fulan? Oh, luar biasa. Ibu kemarin ditanyanya sama si fulan itu. Dibilangnya ibu bagus sekali gitu kan. Oh ya, kan gitu kan. Nah, itu adalah menjadi perdamaian antara dua yang bermusuhan itu kan. Itu juga adalah mengisi lidah kita dengan kebaikan. Maka kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan di dunia ini yang paling baik kecuali kebaikan yang bisa mendamaikan antara dua yang bermusuhan. Kemudian yang kedua adalah menjaga lidah. Itu tadi menggunakan lidah kita untuk kebaikan. Ini menjaganya berat, Bu, atau susah? Mudah atau susah? Menjaga lidah itu, Bu ya. Jadi sekarang itu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang mencatat. Setiap kita ini diutus oleh Allah 2 malaikat, yang mencatat kebaikan, raqib yang pencatat kejahatan, atid namanya kan. Jadi ini ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita menjaga lidah kita. Yang pertama dari apa? Anil ghibah. Dari menggosip, Bu ya. Jadi menggosip ini, kata Nabi SAW, ada 2 yang menyebabkan diazab di dalam kubur. Yang menyebabkan diazab di dalam kubur. Yang pertama adalah la yastaqiru min baulihi. Seseorang buang hajat tidak sempurna. Belum lagi sempurna sudah cebok dia kan. Jadi maka ketika kita buang hajat itu haruslah berdehem ya kan. Berdehem 3 kali atau batu ya kan. Jadi sehingga udah kita pastikan dia selesai kan. Caranya bagaimana? Cium tangan. Berarti kalau masih bau berarti belum di sana gitu. Ini hukum, Bu ya. Jadi harus dia sampaikan. Bagi laki-laki harus dia untuk membelai dari pangkal sampai ke ujung itu kan. Ditekannya sedikit ya kan, 3 kali. Sehingga habislah keluar, barulah dibersihkan. Ini, Bu, ilmu tentang yang harus kita sampaikan, walaupun dia agak vulgar sedikit namanya kan. Itulah yang penyebab azab di hari kiamat. Salat dia, ibadah dia, tapi dia belum sempurna karena najisnya itu menetes ketika dia bangun, nanti kena kain.
kena apa namanya itu bajunya ya kan, dari yaitu buang air yang tidak sempurna. Jadi itulah ibu rahimakumullah penyebab azab kata Nabi. Yang kedua, yamshi 'alan namimah. Orang yang kerjanya gosip aja kan. Jadi dikit-dikit gosip ya kan. Itu beda dengan orang apa namanya ada menggosip. Saya ada. Ibu ada menggosip bu? Ada. Tapi jangan seperti saya bilang tuh yang si ala namimah, dikit-dikit menggosip, dikit-dikit menggosip. Nah, jadi itu apa namanya akan bahaya. Karena apabila kita sudah duduk dengan kawan ya kan, itu akan berat menceritakan kawan yang lain. Maka menjaga lidah dari ghibah, dari yaitu menggosip orang lain di rahimakumullah. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut adalah orang yang di dunia dia sering menggosip orang lain. Rajin puasa, rajin sholat, rajin ibadah ya kan. Nanti di hari kiamat diambil pahala sholatnya dikasih kepada orang yang dia gosip. Diambil pahala puasanya dikasih kepada orang yang dia fitnah. Ya kan? Diambil pahala yaitu hajinya dikasih kepada orang yang dia zalimi. Dan habislah pahalanya, maka diambil dosa orang itu, dimasukkanlah dia ke dalam neraka. Maka itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjaga lidahnya dan kemaluannya maka dijamin surga dan juga dihindarkan dari api neraka. Itulah yaitu dengan menjaga lisan ini ibu rahimakumullah ya. Misalnya kita ada suatu waktu lagi duduk-duduk ingin menceritakan orang lain, nggak jadi. Nggak usahlah saya ngomong, takut nanti dosa. Itu bagaimana? Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan wahidah. Orang yang ingin membuat suatu kebaikan belum dikerjakan ditulis satu pahala di sisi Allah. Tapi kalau ingin berbuat kejahatan belum dikerjakan, itu tidak ditulis dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru niat aja bu, niat ingin menggosip, niat ingin apa namanya itu buka aib orang misalnya kan, nggak jadi, itu belum ditulis lagi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ingin tobat dari dosa ghibah itu adalah ada dua hal. Pertama, apabila orang yang sudah kita buka aibnya kemudian belum sampai ke telinganya, itu nggak perlu minta maaf. Tapi kalau sudah sampai ke telinga dia, itu kita harus minta maaf. Berat tuh nggak? Berat ya kan. Nah jadi itulah, maka menjaga lisan itu merupakan hal yang sangat urgen di dalam kita beragama. Dalam agama kita ini adalah lisan kita itu adalah sangat urgen, sangat utama. Maka sekarang ini coba kita lihat juga, yaitu dalam hal banyak yang mengeluh ya. Mengeluh itu juga hal-hal yang tidak dibenarkan. Di mana dia mengeluh? Di medsos. Ada yang suaminya lah 3 kali kawin ya kan, ada istrinya yang dilarikan orang gitu kan. Di situ dia apa namanya menyampaikan kan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu juga sebuah kesalahan ya, yaitu mengadu nasib kepada orang lain. Apakah orang lain itu bisa menyelesaikan masalah saya bu? Masalah kita, kita 7 masalah, dia 17 masalah. Bukan seperti kita pergi ke pom bensin, dimulai dari nol ya katanya kan, menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu kan iklan bu ya kan. Jadi maka oleh sebab demikian jagalah lisan kita ibu rahimakumullah. Lisan itu sekarang termasuk tulisan ya, menulis di apa namanya itu, di status, tahu orang sedunia, padahal dia hilang 1 telur ayam ya kan. Sedunia tahu gitu ya.
Padahal masalah rumah tangganya satu kantor tahu, ya kan? Jadi itu adalah hal-hal yang tidak seharusnya kita bongkar, Ibu rahimakumullah. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man satara uyubahu fid dunya satarallahu uyubahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutup aib orang lain, maka Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Apabila kita ada kekurangan, ya kan, suami kekurangan istri, Bu ya, itu jangan kita sampaikan kepada orang lain, pihak ketiga. Karena kalau udah pihak ketiga namanya nanti jadinya cinta segitiga. Apalagi tempat syuhatnya itu laki-laki, Bu ya, buaya gitu kan, itu bukan semua laki-laki buaya, ada yang buaya gitu kan. Wallahu a'lam sifatnya. Ibu rahimakumullah, itulah menjaga lisan anis syakwa, menjaga lisan dari mengeluh kepada manusia, berkeluh kesah saja lisannya itu ya. Jadi maka kemana kita keluh kesahkan? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ada ibu-ibu, dia menyampaikan ke saya, Pak Ustadz, suami saya kawin lagi Ustadz. Kayak mana itu? Harus saya maki, harus saya bagaimana Ustaz? Saya bilang sama ibu ini, ibu laksanakanlah tahajud di malam hari. Ibu nangis di sana. Doanya supaya untuk kebaikan kepada suami ibu, jangan doakan untuk kejahatan. Kan? Jadi doa untuk kejahatan nggak boleh, Bu. Ya Allah, mampu saja dia, nggak boleh, kan? Doakan yang baik, baik nanti Allah balas. Apa terjadi, Ibu rahimakumullah? 2 bulan dia melaksanakan salat tahajud, rupanya sudah diceraikan istri keduanya, kan? Alhamdulillah, Ustaz sudah cerai katanya, kan? Luar biasa. Karena mengadunya kemana? Kepada orang yang mempunyai hati. Maka kalau kita sama orang haruslah hati-hati. Tapi kalau kepada Allah, mukallibal qulub, ya mukallibal qulub, tsabbit qulub. Wahai orang yang menetap, yang membalik-balik hati, tetapkanlah hati cinta suami saya kepada saya, ya Allah. Kan itu kan. Sehingga ketika dia bertugas, ketika dia keluar daerah dan tim meninggalkan ibu, walaupun cantik yang nampak, nggak bisa dia menandingi kecantikan ibu, kan gitu kan. Kalah apa dia? Kenapa? Karena di tahajudnya, ya kan? Itulah merupakan kata Nabi, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Itu senjata, ibu rahimakumullah. Kemudian senjata ibu-ibu apalagi nangis. Kan mudah nangis, Bu ya. Jadi itu menangis itu adalah merupakan sesuatu yang indah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Menangis kita di hadapan Allah, mengadu apa kesulitan kita, apa masalah kita, apa problem kita, ya kan? Kalau boleh menangis kita, ibu rahimakumullah ya, maka Allah itu sangat mudah, sangat cepat sekali. Sehingga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, apabila hamba menengadahkan tangannya meminta kepadaku, maka saya malu untuk tidak menjawab doanya. Subhanallah ya. Apalagi kalau sampai menangis. Karena kalau belum ada masalah, belum datang tangis, Bu ya. Dengan ada masalah kita bisa menangis. Berarti kita itu sudah ada hikmahnya. Kenapa masalah ini datang kepada saya? Itulah hikmahnya, bisa bermesraan dengan Allah. Itulah indahnya masalah ini. Indahnya ujian ini. Kenapa selama ini saya nggak pernah tahajud, nggak pernah bisa khusyuk dalam ibadah, nggak pernah bisa konsentrasi. Tetapi ketika ada masalah ini sedikit, subhanallah, tahajudnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin, ya kan? Walaupun suaminya tidak pulang-pulang, ya. Tapi dia selama-lamanya itu yabituna li rabbihim qiyamau wa bukiya. Dia selalu bersama Allah di malam hari itu. Maka cepat-cepat sekali Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan permasalahannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan halnya. Maka kita lihatlah ibu rahimakumullah, ketika kita ada masalah, maka kita banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan mudah sekali mengucapkannya, Bu ya. Nah, jadi itu doa Nabi Yunus alaihis salam, berada dalam perut ikan selama 40 tahun, Bu ya. Nah, 40 tahun. Kalau dalam suasana kita sekarang ini 40 tahun sudah dead, Bu ya. Sudah meninggal dunia. Tetapi karena zikirnya Nabi Yunus ini, ikan ini merasa panas dan tidak jadi dia menggigit memakan Nabi Yunus alaihissalam, hanya ditelannya saja. Kemudian sampai 40 tahun barulah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cobaannya kepada nabi, cobaannya kepada rasul. Nah, maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita mengeluh dengan yaitu keluhan kepada orang lain. Janganlah kita bercerita kepada orang lain. Mengeluhlah dan berceritalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yaitu yang bisa kasyifadz dzurri ankum, bisa untuk menyelesaikan semua apa yang sedang kita keluhkan di rahimahullah ya. Nah, kemudian juga bagaimana lisan az-zakira, kata Rasulullah SAW itu lisan az-zakira, lisan yang banyak bersyukur ya. Nah, bukan lisan yang banyak mengeluh. Jadi ketika ditanya bagaimana Bu, alhamdulillah sehat. Jadi kita selalu yaitu mengucapkan alhamdulillah. Nah, tidak banyak yaitu mengatakan susah kali ini gitu ya kan. Jadi ana inda dhanni abdi bi, kata Nabi SAW ya. Dalam hadis qudsi, saya sesuai dengan sangka hamba kepada saya. Apabila hamba menyangka dengan kebaikan-kebaikan, maka aku akan berikan kebaikan-kebaikan kepada hamba. Apabila hamba menyangka dengan kejahatan-kejahatan dan keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan. Jadi juga kita haruslah membaikkan sangka kepada Allah. Nah, jadi itulah nilai dari lisan kita yang berzikir, lisan yang bersyukur, begitu juga hati yang berterima kasih. Kan? Nah, bulan 2 merengut dikit. Nah, jadi tapi kalau orang yang bersyukur itu selalu merasa puas. Kalau orang tua saya jalan-jalan ke sana kemari dan sebagainya kan, ini ada wisata rohani namanya Bu ya. Wisata rohani. Apa itu wisata rohani? Sekali-kali ibu begitu ada kelebihan rezeki, beli minyak 1 liter. Apalagi minyak sekarang dulu lagi mahal. Minyak 1 liter atau setengah liter. Kemudian beli gula setengah kilo, beras 2 kilo. Pergilah ke kampung-kampung, lihat di mana ada rumah-rumah yang reot, orang-orang susah ya. Bilang sama anak kita, nak, coba antar ke sana, nak, antar ke sana ya. Jadi begitu dia besar nanti, tertanamlah dalam jiwa anak kita itu bahwa bagaimana cara berbagi dengan orang yang susah. Jadi itu namanya adalah wisata rohani, Ibu rahimakumullah ya. Wisata rohani. Sekali-kali menyantuni anak yatim, sekali-kali yaitu membagi dengan fakir miskin. Itu adalah merupakan nilai-nilai kebaikan yang akan kita dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lebih dari belanja. Ibu belanja berapa dikasih sebulan, Bu? 3 juta Bu ya? Enggak bercanda. Jadi lebih dari situ ibu sedekahkan ya. Itu mendapat pahala untuk ibu, pahala untuk suami. Juga ibu rahimakumullah ya. Jadi berbanyak yaitu bersyukur dengan berbagi. Berbagi itulah menandakan orang yang bersyukur dengan lisannya, orang yang bersyukur dengan hatinya, orang yang bersyukur juga dengan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah maka berbagilah. Minimal ibu rahimakumullah berbagi senyum Bu ya. Nah, ibu kemarin pas lagi
gajian atau lagi dapat nikmat bertemu dengan saudara, dengan teman, ya kan? Senyum minimal. Kenapa senyum, Bu? Alhamdulillah ada rezeki sedikit. Nah, jadi bagi dikit, ya kan? Misalnya, kan? Walaupun yang dibagi itu hanya senyum. Tabassum fi wajhi akhika sadaqah, kata Nabi. Tersenyum kepada saudara kita itu sedekah. Jangan senyum-senyum, nampak pohon nanti senyum juga, ya kan? Itu lain nanti bilang orang, ya. Bertemu dengan saudara kita itu dengan penuh senyum adalah sedekah. Ini ketika kita lihat nggak pernah senyum dia, susah dia senyum, ya kan? Jadi monyong aja gitu kan? Kan ada hebatullah, ibu nggak ada di sini gitu, ya kan? Jadi itu minimal tabassum dengan wajah yang ceria, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara adalah merupakan sedekah. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan yaitu kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga lisannya, yang menjaga hatinya, yang menjaga yaitu kebaikannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghindari kita dari perbuatan-perbuatan yang berdosa, baik itu riba, menggosip, baik itu memfitnah dan sebagainya. Inilah Ibu rahimahullah sebagai tausiah saya pada hari yang berbahagia ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan sambil kita duduk sebentar. Ada waktu, boleh Ibu bertanya, Bu, ya, supaya ada yang nanti yang bertanya bisa saya menyampaikan jawabannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf kalau ada kata-kata yang jaga dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.